Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Hari raya ini dirayakan oleh Gereja Katolik pada tanggal 25 Maret, tepat 9 bulan sebelum kelahiran Yesus, atau Hari Raya Natal. Dasar biblis hari raya ini adalah kunjungan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Dalam kunjungan itu, malaikat Allah meminta kesediaan Maria untuk menjadi ibu bagi Putra Allah yang Maha Tinggi. Peristiwa ini menjadi awal dari sejarah kehadiran Allah di dunia ini sebagai seorang manusia. Dan karena kesediaan Maria itu, Allah menjelma menjadi manusia. Itulah misteri inkarnasi. Ya, sejak dahulu orang yang hamil tanpa status pernikahan dianggap aib. Karena itu siapapun perempuan yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin. Bila ketahuan, pasti mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan, dan harus menanggung malu. Dalam budaya Yahudi sewaktu Maria hidup, hukumannya dirajam batu karena dianggap berzina. Karena itulah ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria memberitahukan bahwa dia akan mengandung, Maria berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Maria pasti membayangkan betapa dahsyat hukuman yang akan diperolehnya. Ia pasti bergolak secara mental.
apa kata orang dan pembelaan apa yang akan disampaikannya. Namun sesuatu yang mengherankan malah terjadi. Maria justru memilih untuk mempercayai pesan itu. Bagaimana mungkin seorang perempuan belia justru menunjukkan pilihan iman yang begitu dewasa? Iman memang selalu punya dua sisi, bersifat ambivalen. Iman bisa begitu sulit dan rumit, tetapi iman juga bisa begitu bersahaja. Simaklah jawaban Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Iman Maria begitu bersahaja. Iman yang tidak berliku-liku dengan pemikiran yang mengedepankan hal yang rasional. Maria memilih taat atas kabar malaikat itu. Ia sama sekali tidak menolak, tetapi menerimanya dengan sepenuhnya dan berserah kepada Allah. Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya dia percaya berkuasa mewujudkan itu, berkuasa menolongnya dan melindunginya. Kabar sukacita ini membuka babak baru dalam sejarah keselamatan umat manusia. Tuhan mau mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengutus putranya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Ternyata Tuhan sangat prihatin dengan nasib manusia. Ia sama sekali bukan tak acuh akan penderitaan manusia, tetapi dia secara aktif dan partisipatif terlibat dalam sejarah keselamatan manusia. Allah tidak hanya menonton dari jauh kesengsaraan manusia, tetapi dia turun ke dunia dalam diri putranya. Keprihatinan Allah bukan bersifat pasif, tetapi sangat bersifat aktif. Dia turun ke dunia merasakan penderitaan manusia. Dan karena cintanya akan manusia, dia berani berkorban dan akhirnya mati di kayu salib. Fiat voluntas tua, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Begitulah jawaban Maria yang begitu menyejukkan itu. Mulai saat itulah misteri inkarnasi terjadi. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Allah menjadi manusia, dia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Sejarah mengalami titik balik. Dunia diselamatkan, sang penebus datang di tengah-tengah kita. Peristiwa sukacita ini bukan hanya aktivitas Tuhan semata, tetapi keterlibatan manusia pun sangat dibutuhkan. Maria mewakili umat manusia di dunia ini
memberikan satu tanggapan yang sangat bagus kepada Tuhan. Dan dengan demikian karya keselamatan Tuhan pun bisa terjadi di dunia ini. Kita harus berterima kasih kepada Bunda Maria karena dia menanggapi tawaran Allah, sehingga kita pun boleh mengalami keselamatan. Seperti Maria yang melahirkan Kristus, kita juga dipanggil untuk melahirkan Kristus dalam kehidupan kita, agar dunia diselamatkannya. Untuk itu kita juga harus berani berkata, ya, tanpa syarat. Maka bagi kita yang sering malas, tidak mau terlibat, hanya tukang komentar, inilah saatnya untuk membaharui janji dengan bantuan dan teladan Maria. Maria tidak pernah merasa diri sebagai orang yang hanya diperintah lalu menurut saja. Bukan. Maria menyimak dengan baik. Lalu dengan iman bersedia menjawab, ya. Karena dia sadar bahwa kebaikan Allah melebihi segalanya. Kesediaannya itulah yang membuat dunia berubah. Sekarang juga dunia akan diperbaharui oleh orang-orang yang selalu bersedia untuk berbuat baik. Bersediakah kita berbuat baik seperti Maria?